pagi, selamat siang, selamat malam untuk Pak Posma dan juga teman-teman saya sekalian. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi Government Debt and Budget Deficit di buku yang sudah diberikan oleh Pak Posma di Capture 16. Untuk slide pertama, mungkin saya akan membacakan. Next. Mengapa kebijakan ekonomi penting? Bab ini membahas dampak ekonomi dari utang pemerintah, dimulai dengan kutipan bernada satir dari Herbert Hoover dan George Carlin tentang beban utang nasional. Bagi generasi muda, bab ini menjelaskan bagaimana defisit anggaran terjadi saat pemerintah membelanjakan lebih banyak daripada pendapatan dan menutup selisihnya dengan meminjam dari sektor swasta. Utang publik merupakan akumulasi dari pinjaman masa lalu, dan perdebatan mengenai tingkatan utang yang tepat telah berlangsung sejak masa para pendiri Amerika seperti Alexander Hamilton dan James Madison. Selanjutnya, materi kita ada 5 pembahasan. Mungkin 5 ini teman-teman dan Bapak Posma bisa lihat. Next. Pertama ada Capture 16 bagian 1. Untuk memahami utang pemerintah secara tepat, pada tahun 2008, utang pemerintah Federal Amerika Serikat mencapai 5,8 triliun US dollar. Jika dibagi rata kepada seluruh penduduk Amerika Serikat, 305 juta orang, maka utangnya sekitar 19.000 US dollar per orang. Meskipun jumlah ini besar, dalam konteks penghasilan seumur hidup rata-rata sekitar 1,5 juta US dollar. Angka tersebut tidak tampak terlalu mengkhawatirkan. Salah satu cara menilai apakah utang pemerintah besar atau kecil adalah dengan membandingkan utang negara dengan negara lain. Hal ini memberikan perspektif internasional terhadap posisi fiskal suatu negara. Next. Di bagian ini menjelaskan jumlah utang pemerintah dari 28 negara besar dinyatakan sebagai persentase terhadap PDB masing-masing. Yang pertama, Jepang dan Rusia dan Italia menempati posisi teratas karena memiliki utang yang melebihi PDB tahunan mereka. Yang kedua, Luxembourg dan Australia berada di posisi terbawah dengan tingkat utang yang relatif kecil. Amerika Serikat berada di tengah-tengah. Artinya, dalam standar internasional, pemerintah Amerika Serikat tidak tergolong sangat boros maupun sangat hemat. Kita bisa lihat di gambar yang sudah saya berikan, dalam sejarah Amerika Serikat, utang pemerintah federal bervariasi secara signifikan. Gambar yang dijelaskan merupakan bahwa rasio utang terhadap PDB pernah mendekati 0 pada tahun 1830-an dan mencapai puncaknya 107% pada tahun 1945, terutama karena biaya Perang Dunia Kedua. Secara historis, penyebabnya lonjak utang adalah perang pasar. Setelah perang, rasio utang terhadap PDB turun perlahan selama masa damai. Banyak ekonom menilai bahwa pada hal ini, strategi fiskal yang tepat, yaitu yang pertama defisit saat perang, dibiarkan karena bisa menyebabkan beban pembiayaan secara merata antar generasi. Yang kedua, ini juga menentukan bahwa beban pajak dari waktu ke waktu sehingga terlalu membebani masyarakat hanya dalam satu periode. Tantangan dalam pengukuran utang pemerintah, defisit anggaran pemerintah sama dengan pengeluaran pemerintah dikurangi dengan
dikurangi dengan pendapatan pemerintah yang pada gilirannya sama dengan jumlah utang yang baru perlu dikeluarkan pemerintah untuk membiayai operasinya. Definisi ini mungkin terdengar cukup sederhana, tetapi pada kenyataannya perdebatan mengenai kebijakan fiskal terkadang muncul mengenai bagaimana defisit anggaran harus diukur. Next. Untuk chapter 2, masalah pengukuran yang saling tidak kontroversial adalah inflasi. Defisit yang diukur harus sama dengan perubahan real utang pemerintah, bukan perubahan utang nominalnya. Namun defisit anggaran sebagaimana yang umum tidak mengkoreksi inflasi. Contoh kasus, pemerintah melaporkan defisit anggaran sebesar 28 miliar US dollar. Inflasi sebesar 8,6% dan utang yang dimiliki publik tidak termasuk Federal Reserve. Pada awal tahun sebesar 495 miliar US dollar. Oleh karena itu, defisit tersebut dilebih-lebihkan oleh D sama dengan 0,085 dikali 495 miliar. Yang hasilnya itu 43 miliar US dollar. Setelah disesuaikan dengan inflasi, defisit anggaran dilaporkan sebesar 28 miliar berubah menjadi surplus anggaran sebesar 15 miliar US dollar. Dengan kata lain, meskipun utang pemerintah nominalnya meningkat, utang pemerintah real justru menurun. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Tian. Selanjutnya ada chapter 16.2 yaitu tentang aset modal. Banyak ahli ekonomi percaya bahwa penilaian akurat terhadap defisit anggaran pemerintah memerlukan pertimbangan aset pemerintah serta kewajibannya. Secara khusus, ketika mengukur keseluruhan utang pemerintah, kita harus mengurangi aset pemerintah dari utang pemerintah. Oleh karena itu, defisit anggaran harus diukur sebagai perubahan utang dikurangi perubahan aset. Prosedur anggaran yang memperhitungkan aset dan kewajiban disebut pengangguran modal karena memperhitungkan perubahan modal. Kesulitan utama dalam pengangguran modal adalah sulitnya menentukan pengeluaran pemerintah mana yang harus dihitung sebagai pengeluaran modal. Misalnya, apakah sistem jalan raya antar negara bagian yang harus dihitung sebagai aset diperlakukan sebagai pengeluaran untuk SDM? Pertanyaan sulit seperti ini harus dijawab pemerintah jika pemerintah mengadopsi anggaran modal. Selanjutnya ada pandangan tradisional tentang utang pemerintah untuk menganalisis dampak jangka pendek dari perubahan kebijakan beralih ke model ISLM di chapter 10 dan 11. Model ini menunjukkan bahwa pemotongan pajak merangsang pengeluaran konsumen yang menyiratkan pergeseran ekspansif pada kurva IS. Jika tidak ada perubahan dalam kebijakan moneter, pergeseran kurva IS menyebabkan pergeseran ekspansif pada kurva permintaan agregat. Untuk menganalisis dampak jangka panjang dari perubahan kebijakan ini, beralih ke model-model dalam chapter 3 sampai 8. Model chapter 3 menunjukkan bahwa pemotongan pajak merangsang pengeluaran untuk konsumen dan mengurangi tabungan nasional. Pengurangan tabungan meningkatkan suku bunga yang menyingkirkan investasi. Model pertumbuhan solo yang diperkenalkan dalam chapter 7 menunjukkan bahwa investasi lebih rendah. Pada akhirnya, mengarah pada stok modal kondisi mapan yang lebih rendah dan tingkat output yang rendah. Chapter 8 menyimpulkan bahwa ekonomi Amerika Serikat memiliki lebih sedikit modal dalam kondisi mapan, aturan emas, atau kondisi mapan dengan konsumsi maksimum. Penurunan modal kondisi mapan berarti konsumen lebih rendah dan kesejahteraan ekonomi berkurang. Pemotongan pajak yang didanai oleh peminjaman pemerintah akan berdampak besar pada perekonomian. Dampak langsung dari pemotongan pajak adalah merangsang belanja konsumen. Belanja konsumen yang lebih tinggi mempengaruhi perekonomian, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada chapter 16.3, pajak dan insentif.
Pajak bukanlah pembayaran sekaligus, tetapi dipungut pada beberapa jenis kegiatan ekonomi. Mata kuliah keuangan publik menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari pro dan kontra berbagai jenis pajak alternatif. Salah satu pelajaran yang ditekankan adalah bahwa pajak mempengaruhi insentif. Ketika orang dikenai pajak atas penghasilan mereka, mereka tidak memiliki insentif untuk bekerja keras. Ketika orang dikenai pajak atas pendapatan dari kepemilikan modal, mereka tidak memiliki insentif untuk menabung dan berinvestasi dalam modal. Akibatnya, ketika pajak berubah, insentif pun merubah, dan ini berdampak pada ekonomi makro. Jika tarif pajak yang lebih rendah mendorong peningkatan pekerjaan dan investasi, maka pasokan agregat barang dan jasa akan meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan Pak Daniel. Oke, selanjutnya ada investasi asing dan ekonomi nasional. Jadi investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dengan membawa modal, teknologi, dan keahlian baru yang dapat mempercepat pembangunan. Ketika perusahaan asing berinvestasi, mereka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan merangsang sektor-sektor industri yang strategis. Next. Nah, selanjutnya ada kebijakan yang tepat untuk pertumbuhan bisnis. Jadi pemerintah itu menciptakan kebijakan yang tepat untuk pertumbuhan bisnis guna mendorong ekspansi perusahaan, inovasi, dan daya saing. Jadi kebijakan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha, baik dari aspek fiskal, moneter, regulasi, dan dukungan infrastruktur. Next. Jadi selanjutnya ada materi logika dasar kesetaraan Ricardian. Di logika ini menyatakan bahwa apakah pemerintah membiayai pengeluaran melalui pajak saat ini atau melalui utang pajak dalam kurung di masa depan. Hasil akhirnya sama, konsumen rasional akan meningkatkan tabungan mereka jika pemerintah berutang karena mereka tahu akan ada pajak di masa depan. Next. Lalu selanjutnya ada konsumen dan pajak masa depan. Konsumen dipandang sebagai agen rasional yang mempertimbangkan pajak masa depan. Ketika pemerintah berutang sekarang, konsumen mengantisipasi beban pajak di masa depan dan mengurangi konsumsi saat ini untuk menabung. Next. Lalu ada studi kasus percobaan penahanan George Bush. Pada masa pemerintahan George H.W. Bush, pengutungan pajak dilakukan, namun konsumsi masyarakat tidak akan meningkat secara signifikan, yang dianggap mendukung pandangan Ricardian bahwa masyarakat menabung lebih banyak karena memprediksi akan ada pajak yang lebih tinggi di masa depan. Next. Lalu selanjutnya, mengapa orang tua mewariskan warisan? Jadi di sini menurut argumen Ricardian, bahwa orang tua itu peduli pada kesenjangan anak-anak mereka, sehingga mereka akan mengompensasi pajak masa depan yang dikenakan kepada anak-anak mereka dengan meninggalkan warisan yang lebih besar. Ini mendukung logika bahwa utang pemerintah saat ini akan digantikan oleh tabungan pribadi. Next, selanjutnya ada materi Ricardo tentang kesetaraan Ricardian yang dibacakan oleh Kevin. Baik, selanjutnya ada Ricardo tentang kesetaraan Ricardian. David Ricardo sendiri tidak setuju penuh dengan pandangan ini karena beliau percaya bahwa tidak semua orang bersikap rasional atau mempertimbangkan generasi mendatang secara sempurna. Jadi walaupun teorinya dikenal dengan namanya Ricardo, sendiri meragukan penerapannya secara luas. Anggaran berimbang versus kebijakan fiskal optimal. Beberapa ekonom berpandang bahwa menyimbangkan anggaran setiap tahun bukanlah hal yang optimal. Sebaliknya, pengeluaran dan defisit sebaiknya disesuaikan dengan kondisi siklus ekonomi. Defisit bisa dibenarkan dalam resesi untuk mendorong pertumbuhan. Anggaran dampak fiskal terhadap kebijakan moneter. Utang pemerintah bisa mempengaruhi kebijakan moneter. Jika defisit menyebabkan suku bunga naik, maka kebijakan moneter
menjadi kurang efektif. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi penting agar tidak saling bertentangan. Next. Utang dan proses politik. Dalam praktiknya, keputusan pengeluaran dan utang sering dipengaruhi oleh pertimbangan politik jangka pendek, bukan kesejahteraan jangka panjang. Politisi cenderung memilih kebijakan populis seperti pemotongan pajak atau peningkatan belanja tanpa memperhatikan dampak utangnya. Next. Dimensi internasional. Jika pemerintah berutang kepada pihak luar negeri, maka beban utang akan mengalir ke luar negeri dalam bentuk bunga dan pembayaran kembali pokok. Ini berbeda dengan domestik yang siklusnya tetap dalam ekonomi nasional. Contoh selanjutnya akan dibacakan oleh Tian. Selanjutnya ada manfaat obligasi terindeks. Obligasi yang terindeks terhadap inflasi, misalnya TIPS di Amerika Serikat, memberi keuntungan karena mengurangi risiko inflasi bagi investor dan meningkatkan transparansi tentang ekspektasi inflasi ini. Membantu pasar dan pembuatan kebijakan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada kesimpulan dari semua presentasi yang sudah dibacakan. Singkatnya, kebijakan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan ketahanan dunia usaha. Kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan peraturan yang tepat dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mendorong inovasi, dan memperluas peluang investasi. Kebijakan yang tidak mendukung dapat menghambat ekspansi dan melemahkan daya saing dunia usaha. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perekonomian global, dan bagi pelaku usaha untuk proaktif beradaptasi terhadap perubahan kebijakan guna menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.